Halo, perkenalkan nama saya Intan Triayu, NPM 1801010024 dari grup PGA 1, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, dan saat ini saya lagi mengikuti perkuliahan di semester 6. Di sini saya akan menjabarkan sebuah materi yang berjudul PKN sebagai disiplin ilmu. Pengertian dari disiplin ilmu menurut Nu'man Sumantri tahun 2001, sebuah batang tubuh disiplin yang menyeleksi konsep, generalisasi, dan teori disiplin-disiplin ilmu dan disiplin ilmu pendidikan yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional juga terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pendidikan disiplin ilmu mempunyai dua karakteristik. Satu, merupakan kajian yang bersifat multi-phase karena 4, yaitu 1 multi, kedua inter, ketiga cross, keempat transdisiplinary, khususnya meliputi disiplin ilmu pendidikan, disiplin ilmu murni atau non-pendidikan, disiplin humaniora seperti seni dan sastra, dan dimensi lain seperti keagamaan. Kedua, merupakan hasil rekayasa seleksi, adaptasi, adopsi, modifikasi, simplikasi dari konsep-konsep, generalisasi, teori, konstruk, dan dalil dari disiplin ilmu dan disiplin ilmu pendidikan yang diorganisasikan secara ilmiah, pedagogis, dan psikologis sesuai tujuan pendidikan untuk disajikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Contoh pendidikan disiplin ilmu seperti science education atau pendidikan IPA, social education atau pendidikan IPS, social studies atau IPS, social science education, social studies education, study of society and environment, dan istilah lain yang memiliki karakteristik sebagai sesuatu scientific disiplin atau disiplin sintetik. Pendidikan kewarganegaraan sudah masuk ke dalam salah satu pendidikan nasional Indonesia karena 5 status. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di sekolah. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan salah satu mata kuliah yang ada di perguruan tinggi. Yang ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Yang keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dan dibentuk penataran pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila atau penataran P4 atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh pemerintah sebagai suatu crash program. Yang kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, keempat. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu program pendidikan ilmu sosial sebagai program pendidikan guru mata pelajaran di SD, SMP, SMA, dan perkuliahan di IKIP, FKIP, dan STKIP. Menurut ciri pendidikan disiplin ilmu ini terlalu memusatkan
pada disiplin ilmu politik sebagai induknya. Namun, secara kurikulum, program pendidikan ini bertujuan untuk mengadakan peningkatan kemampuan profesional guru kewarganegaraan. Disiplin ilmu pendidikan lebih kepada pendidikan tentang ilmu pendidikan seperti misalnya Fakultas Ilmu Pendidikan, sedangkan pendidikan disiplin ilmu mengacu kepada fakultas lainnya seperti pendidikan IPA, pendidikan IPS, pendidikan jasmani, pendidikan bahasa, dan lain sebagainya. Rumusan akademik tentang pendidikan disiplin ilmu atau bidang studi bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pencapaian tujuan dan program pendidikan khususnya untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Tetapi karena pendidikan keguruan mempunyai fungsi mengembangkan akademik tingkat perguruan tinggi dan harus bisa menerapkannya untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, maka karakter pendidikan disiplin ilmu yang dipelajari harus memperhatikan segalanya yang berkenaan dengan sifat serta didik, kurikulum buku pelajaran, serta sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sama halnya dengan disiplin ilmu pendidikan, menurut di buku Difti pada halaman 154 tahun 1986, pendidikan disiplin ilmu atau bidang studi harus merujuk kepada 3 unsur disiplin ilmu, yakni a community of scholars who choose to call themselves by a particular name, atau memilih untuk menyebutkan diri mereka dengan nama tertentu. Kedua, a body of thinking, speaking, and above all, writing by these scholars, which consists of fact, concept, generalization, dan teoris, atau kumpulan pemikiran pembicaraan, dan di atas segalanya tulisan para sarjana ini yang terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Nomor 3, a method of approach to knowledge process whereby these scholars acquire, organize, and use their knowledge, atau metode pendekatan terhadap pengetahuan proses di mana para sarjana memperoleh, mengatur, dan menggunakan pengetahuan mereka. Pendidikan kewarganegaraan cakupannya itu lebih luas daripada ilmu kewarganegaraan. Bisa kita lihat dari tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah disiplin ilmu sebagai bentuk pembelajaran dari proses dan cara pembinaan terhadap warga negara untuk menjadi warga negara yang baik dengan acuan disiplin ilmu dari ilmu kewarganegaraan, karena antara pendidikan kewarganegaraan dan ilmu kewarganegaraan adalah satu rangkaian disiplin ilmu yang saling berkaitan, maka diperlukan sebuah konsep di mana antara pendidikan kewarganegaraan dan ilmu kewarganegaraan saling mengisi satu sama lain sehingga terjalin hubungan konsep yang berkesinambungan. Pendidikan kewarganegaraan atau civics sebagai suatu ilmu kewarganegaraan memenuhi syarat sebagai sebuah ilmu seperti ilmu pengetahuan lainnya. Suatu pengetahuan dapat dibilang pengetahuan bila pengetahuan itu memenuhi prasyarat sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Artinya bahwa kesimpulan yang ditarik bebas dari perasaan-perasaan maupun prasangka-prasangka seseorang serta menjauhi hal-hal yang subjektif. Yang kedua, sistematis. Dalam arti ilmu berupaya melihat sejumlah observasi yang kompleks dalam hubungan yang logis guna melihat keseluruhan dunia nyata. Pendidikan kewarganegaraan membentuk berbagai macam teori-teori maupun pengertian-pengertian dari para ahli yang dapat memberikan pegangan dalam mempelajari keadaan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, eksperimental. Kesimpulan yang ditarik sebagai suatu hasil penelitian seyogianya merupakan hasil percobaan, karena dengan eksperimenlah dapat diperoleh kesimpulan seobjektif mungkin berdasarkan pengujian yang berulang-ulang. Dalam teori perkembangan pendidikan kewarganegaraan dapat dipelajari banyaknya eksperimen yang dilakukan oleh para ahli
dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan perkembangan serta tuntutan perubahan zaman. Yang keempat, memperluas pengetahuan. Artinya, suatu pengetahuan tidak berhenti dipecahkan suatu masalah, dipecahkannya suatu masalah, akan tetapi pemecahan masalah tersebut kiranya memberi kesempatan membuka suatu permasalahan baru. Begitu juga dengan pendidikan kewarganegaraan. Para ahli dan pakar tidak puas dengan satu permasalahan. Dengan memperluas pengetahuan, para ahli akan menemukan permasalahan-permasalahan baru dan kembali memecahkan masalah-masalah itu. Yang kelima, memiliki metode. Civics tumbuh dan berkembang berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris manusia dalam hubungan dengan negaranya masing-masing. Dari berbagai macam pengalaman tersebut, dilakukanlah berbagai cara pendekatan. Dari waktu ke waktu diharapkan lebih baik serta bermanfaat. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai 3 unsur. Yang pertama, unsur ontologi. Unsur ontologi pendidikan kewarganegaraan memiliki 2 dimensi, yaitu objek telaah dan objek pengembangan menurut Winata Putra tahun 2001. Objek telaah adalah keseluruhan aspek ideal, instrumental, dan praksis yang termasuk dalam ideal, yaitu landasan tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 yang tadi saya sebutkan di awal tentang sistem pendidikan nasional. Yang termasuk ke dalam instrumental adalah kurikulum, bahan ajar, guru, media, sumber belajar, alat penilaian belajar, ruang belajar, dan lingkungan. Yang termasuk ke dalam praksis pendidikan kewarganegaraan adalah interaksi belajar di kelas maupun di luar kelas, pergaulan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memberi dampak edukatif kewarganegaraan. Sedangkan objek pengembangan di pendidikan kewarganegaraan adalah ranah sosial psikologis, yakni keseluruhan potensi sosial peserta didik dikategorikan sebagai 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang secara programmatik diupayakan dan ditingkatkan kualitasnya untuk memajukan pendidikan nasional. Kedua, unsur epistemologi. Epistemologi pendidikan kewarganegaraan mencakup metodologi penelitian dan metodologi pengembangan. Metodologi penelitian digunakan untuk menemukan hal-hal baru menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Sedangkan metodologi pengembangan digunakan untuk mengembangkan aspek-aspek sosial psikologis peserta didik dari berbagai macam pendidikan. Yang ketiga, unsur aksiologi. Aksiologi pendidikan kewarganegaraan adalah berbagai manfaat dari hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang kewarganegaraan yang telah dicapai bagi kepentingan dunia pendidikan, khususnya bagi dunia persekolahan dan pendidikan tenaga kependidikan. Salah satu contoh penting manfaat tersebut adalah dikembangkannya berbagai model pembelajaran nilai yang merupakan salah satu misi dari pendidikan kewarganegaraan. Menurut kalian, dari semua penjelasan saya di atas, bisakah kalian menemukan kesimpulannya? Kesimpulan dari yang saya paparkan adalah 1. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai 5 status. Yang kedua, secara konseptual pendidikan disiplin ilmu memusatkan perhatian kepada pendidikan disiplin ilmu politik karena program pendidikan disiplin ilmu politik merupakan induknya. Yang ketiga, secara pendidikan disiplin ilmu kurikuler, program pendidikan ini berorientasi kepada pengadaan dan peningkatan kemampuan profesional guru pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, program pendidikan disiplin ilmu bidang studi ilmu sosial dirumuskan sebagai program pendidikan yang menyeleksi disiplin ilmu sosial
dan humaniora yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan memenuhi syarat sebagai suatu ilmu. Sampai di sini paparan materi tentang PKN sebagai disiplin ilmu. Jika ada yang kurang atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Dah.